Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah, as-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri. Seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Ada syuhada, berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Orang soleh berdoa, minta dikabulkan. Kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Bikin gelang. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab nggak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat, rajin istighfar Bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim Ustaz Adi, sab pertama, astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar.
Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, no, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bola ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau, nggak mau ribut. Istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya, barwah, keluar, pergi. Barwah itu kasar Bu. Begitu kemudian di debat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesel Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idza bi anti, enggak mau, saya mau di sini. Ya. Barwa pergi. Sampai ke rawah dengan rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Rawah. Saya bukan rawah, saya rohayati. Suruh pergi. Pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatanlah Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji si tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum saya yang wafat atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah. Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. La haula wala quwata illa billah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu Bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk, masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 9:45, boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya, terakhir. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua,
baru istighfar, dikabulkan. Yang ketiga, nggak ngapa-ngapain, dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda, Bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu itu hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika ada orang beriman mencintai Allah, mau salat dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat, hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Dipahami. Di begitu dia sholat dan baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya gak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Main ke Taman Dilan, cuman boncengan. Seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap, Kang Dan. Baik, ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir, betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab, sedikit. Imam Malik ini, Bu, itu Masya Allah. Saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat. Dalam beliau memberikan fatwa pun, akan mencari pakaian yang paling bagus. Paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun, itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis, saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Enggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi, hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali, singkat, berdiskusi dengan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i,
Ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan. Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu, dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu, dikasih. Dibantu dulu, baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar, mau ngajar, siang-siang terik begini, saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik, dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya, seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana yal ghafur rahim, la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini, kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan area majlis ta'lim ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri, supaya kami bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Allahumma asli azwajana. Ya Allah, kami mohon sayangi dan perbaiki ya Allah akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik, membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma arsyad wa asli ya Allah azwajana, zawjatina. Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang salihah, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abnana, auladana, dzurriyyatina. Allahumma aslih lahum li arhamar rahimin liyakunu salihin, liyakunu su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami mohon ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami,
Bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat ya Arhamar Rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin-Mu. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum min akhir ayyamina faj'al ya Allah hadzal yaum husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana ila kulli kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan semua pemberianku. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdaus yang paling indah. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizqna yusra ya Allah. Likullil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minhum ya Allah hajjahum, sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar. Jadikan seluruh manasik yang Engkau ridhai ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, rizqan hasanan tayyiban liyahujju kulla man lam yahujj ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami, sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma rizqna ya Allah nikmatan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk ta'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan.
Dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih untuk kali ini dan semoga istiqamah dalam kebaikan dan Masya Allah Amin, amin. Beliau menginspirasi dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya. Amin. Dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin yang hadir, Ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insya Allah. Saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019. Saya kira itu dan semoga bermanfaat insya Allah. Baik. Semoga Allah muliakan untuk semuanya. Terima kasih.